Ingat, kekurangan Anda bukan untuk menghalangi Anda untuk maju, tetapi untuk memotivasi kita belajar mengembangkan diri dan menyadarkan kita membutuhkan Tuhan dan sesama. Jadi fungsi kasih yang tepat terhadap diri sendiri akan memulihkan gambar diri yang rusak agar kita bisa menerima kekurangan, kegagalan masa lalu supaya kita bisa semakin maju. Dan dalam 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saya berkata di depan cermin, Jojo, walaupun kau Beatle, tapi kamu keren. Jojo, walaupun kau Beatle, kamu itu seksi. Dan ternyata menurut rumus Hollywood, bukan rumus Pythagoras, bibir tebal adalah bibir seksi. Banyak artis-artis di Hollywood yang bibir tipis disuntik jadi tebal. Saya nggak usah disuntik, sudah seksi alami. Memang saya sadari waktu itu saya tidak akan pernah bisa jadi cover boy, atau saya tidak akan pernah bisa jadi artis. Saya menyadari karena waktu itu bukan favorit bibir tebal. Mungkin belakangan ini favorit bibir tebal, tapi waktu itu tidak. Jadi yang saya lakukan adalah saya tidak melihat kekurangan saya atau depresi terhadap keganjilan yang saya miliki, tapi saya gunakan waktu saya yang terbatas, harta saya terbatas, tenaga saya terbatas untuk bisa menggali potensi yang Tuhan berikan. Jadi saya tidak lagi komplain, tapi bersyukur dengan apa yang ada pada saya. Dan kemudian saya mulai asah kemampuan saya, dan saya mulai latih kapasitas saya. Dan hari ini orang tidak ledekin saya lagi Beatle, tapi orang diberkati dengan apa yang saya sampaikan. Orang diberkati dengan apa yang saya presentasikan, dengan apa yang saya hidupi. Nah, Anda harus mengerti bahwa kita punya waktu terbatas, harta terbatas, dan energi terbatas. Jangan habiskan terbatas untuk sibuk komplain. Kenapa dia cakep, saya tidak. Kenapa dia pintar, saya tidak. Kenapa dia tinggi, saya tidak. Kenapa dia dipercaya, saya tidak. Dan lain sebagainya. Tapi pakailah yang terbatas untuk mensyukuri dengan apa yang masih ada padamu. Dan apa yang Anda punya, bukan apa yang Anda tidak punya. Lalu setelah bersyukur dengan apa yang Anda miliki, mulai belajar untuk mengembangkan kapasitasmu, mempertajam kemampuanmu. Sehingga orang tidak lagi lihat kekuranganmu, tapi lihat kemuliaan atau kualitas Tuhan yang ada dalam dirimu. Memang Anda punya kekurangan, tapi Anda punya kelebihan yang orang lain juga tidak punya. Memang Anda punya kekurangan, tetapi Anda punya keunikan yang bisa melengkapi orang lain. Ingat, kekurangan Anda bukan untuk menghalangi Anda untuk maju, tetapi untuk memotivasi kita belajar mengembangkan diri dan menyadarkan kita membutuhkan Tuhan dan sesama. Jadi fungsi kasih yang tepat terhadap diri sendiri akan memulihkan gambar diri yang rusak agar kita bisa menerima kekurangan, kegagalan masa lalu supaya kita bisa semakin maju.